Shalom Aleichem, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera dan salam sejahtera saya ucapkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Masya Roh Kodes, dan Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem, selalu menyertai kita semua di dalam kehidupan dan memberkati kita dan menyertai kita semua dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani ini saya akan mengambil topik atau membicarakan tentang 5 hal agar dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Jadi topiknya adalah 5 hal agar dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, langkah-langkah apa sajakah yang harus kita lakukan sebagai umat Nasrani agar dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya? Dan apakah untungnya bagi kita umat Nasrani jika dipenuhi oleh Roh Kudus? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya supaya kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan bagaimana kita mendapat kuasanya? Tentu kita semuanya sebagai umat Nasrani, tentu kita mau untuk dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Tetapi saudara-saudara, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa dari Roh Kudus itu tidak hanya dengan hanya duduk-duduk saja atau lipat tangan saja santai-santai lalu mendapat kuasa Roh Kudus atau mendapat Roh Kudus dan kuasanya, tidak hanya dengan duduk-duduk santai aja atau lipat tangan saja, tetapi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya itu kita juga harus ada usaha. Kita harus berusaha dan ada langkah-langkah atau cara-cara yang harus kita tempuh sebagai umat Nasrani supaya dapat dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Karena siapa yang tidak mau mendapatkan atau dipenuhi oleh Roh Kudus dan kuasanya, tentunya kita sebagai umat Nasrani semuanya mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Karena itu kita harus berusaha untuk supaya dipenuhi oleh Roh Kudus itu dan mendapat kuasanya. Dan saudara-saudara, sebelum saya memberitahukan apa yang harus kita lakukan atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya, saya juga akan memberitahukan di sini bahwa Bapa Yahweh, di mana Yeshua Masya sendiri, Yeshua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri, itu telah memberikan Yeshua Masya sendiri itu tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Jadi Yeshua Masya itu yang sangat mengasihi kita itu tidak meninggalkan kita di dunia fana ini seperti yatim piatu. Dan
firman Tuhan, firman Bapa Yahweh mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan sesungguhnya Roh Kudus itu diberikan Yesua Amasya, diberikan oleh Yesua Amasya bagi kita semua. Bagi orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana caranya agar dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya, saudara-saudara? Jadi di sini saya akan memberitahukannya. Jadi langkah yang pertama supaya dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya, langkah yang pertama yaitu harus bertobat. Jadi harus bertobat. Dan yang kedua, agar dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya itu, yaitu dengan percaya, saudara-saudara. Langkah yang kedua yaitu percaya kepada Yesua Amasya, di mana Yesua Amasya itu adalah Bapa Yahweh sendiri, mengasihinya dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan langkah yang ketiga yang harus kita lakukan agar dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya, yaitu harus memiliki ketaatan. Jadi kita juga harus memiliki ketaatan kepada Tuhan, kepada Yesua Amasya. Dan yang keempat yaitu supaya dipenuhi Roh Kudus itu kita harus berdoa, atau kita harus rajin berdoa. Dan yang kelima adalah kita, supaya kita dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya, yaitu yang kelima adalah kita harus terus memuji-muji Tuhan. Kita harus terus memuji-muji Bapa Yahweh, di mana Yesus Amasya itu adalah Bapa Yahweh sendiri, saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, itulah 5 langkah atau 5 cara atau 5 hal yang harus bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari lakukan apabila mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Jadi kalau tidak mau dipenuhi Roh Kudus dan tidak mendapat kuasa, jadi tidak usah melakukan ini. Tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya, harus melakukan kelima hal ini dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Karena kita sebagai umat Nasrani, kita semua sebagai umat Tuhan itu ingin mau supaya dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya dalam kehidupan kita setiap harinya, supaya kita bisa mendapat kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan di sini, ada 5 hal atau 5 cara yang harus saudara-saudara lakukan supaya dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya, yaitu yang pertama yang harus Anda lakukan yaitu bertobat, saudara-saudara. Jadi langkah yang pertama yang harus bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari lakukan, langkah yang pertama yaitu harus bertobat. Dan langkah yang kedua yaitu percaya. Kita harus percaya kepada Yesua Amasya yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan selain percaya juga harus mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita, dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan langkah yang kedua agar dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya adalah, langkah yang ketiga adalah kita harus memiliki yang namanya ketaatan. Jadi milikilah ketaatan kepada Yesus Amasya. Dan yang keempat adalah selain mendapatkan ketaatan, yang keempat yang harus kita lakukan adalah harus rajin berdoa atau terus berdoa, baik itu dalam suka maupun duka. Kita harus rajin berdoa dan taat berdoa.
Dan yang kelima adalah supaya dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya adalah kita harus memuji-muji Tuhan. Kita harus memuji-muji Bapa Yahweh dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini, baik itu di tempat ibadah atau di rumah. Pujilah Tuhan di tempat ibadah atau di rumah, memuji-muji Tuhan, mengagungkannya di tempat ibadah atau di rumah. Jadi kalau saudara-saudara melakukan kelima hal ini, yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara akan dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu-satu kelima hal yang harus dilakukan supaya mendapat. Saya akan menjelaskan kelima hal ini, kelima hal atau kelima cara ini supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Jadi saudara-saudara, saya juga akan membacakan ayatnya nanti, ayat firman Tuhannya. Dan saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu langkah yang pertama yang harus dipenuhi supaya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya, yaitu langkah yang pertama adalah bertobat. Dan penjelasannya adalah, saudara-saudara, bertobat adalah meninggalkan cara hidup kita yang lama. Jadi sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus, pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat. Kita harus bertobat, meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang kita warisi dari nenek moyang kita, atau segala sesuatu yang tidak berkenan, saudara-saudara, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Bapa Yahweh, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesua Masya sendiri. Itu segala yang tidak berkenan kepada Bapa Yahweh kita tinggalkan dan merubah gaya hidup kita yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki Bapa Yahweh, merubah menjadi yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh, sesuai yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dan saudara-saudara, di sini saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33. Kisah Para Rasul ayat 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jadi Kisah Para Rasul ayat 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jadi Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, saudara-saudara. Di sini berbunyi, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berbunyi, dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yesua HaMasya untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi itulah pembacaan firman Tuhan, pembacaan firman Bapa Yahweh di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dan saya akan membacakannya sekali lagi. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dan Petrus menjawab kepada mereka. Jadi Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berbunyi, dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yesua HaMasya untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Jadi itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Saudara-saudara, kita harus bertobat dan diberi diri kita dibaptis. Jadi sebelum kita dibaptis, saudara-saudara, maksud dibaptis di sini adalah baptis selam, bukan dipercik. Jadi sebelum kita dibaptis, kita harus bertobat dulu dari segala kesalahan kita. Dan baik itu dosa dan dosa pada masa lalu maupun dosa-dosa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi sebelum kita dibaptis itu, kita harus bertobat atas semua kesalahan kita, baik itu salah dan dosa kita pada masa lalu maupun masa sekarang ini. Kita harus bertobat dan Yesua Masih, kita harus bertobat dan dibaptis dalam nama Yesua HaMashiach, supaya kita saudara-saudara menerima karunia Roh Kudus. Jadi bertobat saudara-saudara itu adalah meninggalkan cara hidup kita yang lama, seperti penyembahan terhadap arwah nenek-nenek moyang, dan itu semua kita harus putuskan. Dan cara-cara hidup kita yang lama maupun yang baru-baru kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu di hadapan Bapa Yahweh, itu harus kita tinggalkan. Dan setelah kita meninggalkan semua kesalahan dan dosa kita, kita menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi kita dibaptis dengan cara dibaptis selam, bukan dibaptis dengan cara percik. Karena dibaptis dengan cara percik itu adalah kesalahan dan kekeliruan, tidak sesuai dengan firman Bapa Yahweh. Jadi cara baptis yang benar itu adalah ditenggelamkan seluruh badan, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Jadi tirulah cara baptisan Yohanes Pembaptis, yaitu ditenggelamkan, bukan dipercik. Karena saudara-saudara, saya lihat banyak baptisan saja, banyak yang mempermasalahkan. Ada yang bilang dibaptis, ada yang bilang dipercik, ada yang bilang dibaptis. Padahal sudah jelas-jelas firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan, Yohanes Pembaptis sudah mencontohkan cara membaptis yang benar adalah dengan cara ditenggelamkan. Seperti Yesua HaMashiach waktu dibaptis dengan cara ditenggelamkan, bukan dengan cara dipercik. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya, yaitu bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan minta ampun atas segala salah dan dosa, dan menyerahkan diri untuk dibaptis selam. Dan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kalau kita sudah bertobat saudara-saudara atas semua kesalahan dan dosa kita, baik itu salah dan dosa pada masa lalu maupun sekarang, itu kalau kita sudah bertobat dan dibaptis dengan baptis selam, maka kita akan menerima baptisan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Jadi yang belum dibaptis dalam nama Yesua HaMashiach, yang belum bertobat dan belum dibaptis dengan selam dalam nama Yesua HaMashiach, segeralah saudara-saudara untuk dibaptis. Segera saudara-saudara untuk bertobat atas segala salah dan dosa yang pernah dilakukan, dan serahkan diri untuk dibaptis selam dalam nama Bapa Yahweh bersama Yesua HaMashiach Roh Kudus. Maka saudara-saudara akan diberikan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Saudara-saudara akan mendapatkan atau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Dan saudara-saudara, langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah
agar dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya adalah dengan cara percaya. Jadi langkah yang kedua, yang pertama tadi adalah bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis selam. Dan langkah yang kedua adalah agar dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya adalah percaya. Percaya kepada Yesus Hamasiah. Percaya kepada Yesus Hamasiah bahwa Yesus Hamasiah itu adalah Bapa Yahweh sendiri, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan pemilik surga atau Samayem. Dan percaya bahwa, dan kita selain percaya, kita juga harus mengasihi Yesus Hamasiah. Kalau orang Kristen menyebutnya dengan Yesus Kristus, tetapi kita umat Nasrani menyebutnya dengan Yesus Hamasiah. Jadi kita selain bertobat, dibaptis selam, kita juga harus percaya kepada Yesus Hamasiah, di mana Yesus Hamasiah itulah Bapa Yahweh sendiri, dan mengasihi Yesus Hamasiah, mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan kita, dan menjalankan perintah Yesus Hamasiah, menjalankan perintah Bapa Yahweh, dan menjauhi larangannya. Itulah langkah yang kedua yang harus kita lakukan. Dan saudara-saudara, di sini saya akan membacakan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Jadi di sini ada ayat yang saya bacakan di Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 berbunyi, ketika Petrus masih mengucapkan kata-kata ini, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan firman itu. Saya bacakan sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 44 berbunyi, ketika Petrus masih mengucapkan kata-kata ini, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan firman itu. Itulah Kisah Para Rasul 10 ayat 44 yang berbunyi, ketika Petrus masih mengucapkan kata-kata ini, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan firman itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kita harus percaya, saudara-saudara. Jadi kita harus percaya dan disertai dengan pertobatan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Petrus, sesuai dengan ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 44, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Petrus, maka turunlah Roh Kudus kepada mereka. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kita harus percaya pada Roh Kudus dan percaya pada janji-janji Yesus Hamasiah. Dan saudara-saudara, itu percaya juga itu harus disertai dengan perbuatan juga. Karena saudara-saudara, kalau hanya sekedar percaya saja itu mudah. Tetapi kita harus mempraktekannya juga dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia ini. Jangan cuma di mulut saja tetapi prakteknya tidak ada. Jadi kita harus percaya, mengasihinya, kita harus percaya Yesus Hamasiah, mengasihinya dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita harus percaya disertai dengan perbuatan juga. Karena saudara-saudara, kalau kita punya iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Firman Tuhan mengatakan, firman Bapa Yahweh mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Dan kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada, ketika kita percaya, saudara-saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada,
Roh Kudus itu ada. Jadi kita meyakini dan mempercayai bahwa Roh Kudus itu ada. Dan kita percaya bahwa Yesus Masih adalah Tuhan dan Juru Selamat kita manusia yang telah menebus kita, yang telah menebus segala dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dan Yesus Masih itu sudah membenarkan kita, dan Roh Kudus itu, saudara-saudara, diberikan kepada kita semua. Jadi saudara-saudara, kita itu juga harus mengucap syukur dan memuji Tuhan, memuji Yesus Masih, dan selalu mengucap syukur, saudara-saudara, karena atas kasih-Nya kita itu, dosa-dosa kita itu telah ditebus di kayu salib dan telah membenarkan kita, dan bahkan Yesus Masih telah memberikan Roh Kudus kepada kita semua, saudara-saudara, umatnya di dunia fana ini. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi langkah yang ketiga yang harus kita lakukan agar dipenuhi Roh Kudus adalah dan mendapat kuasa Roh Kudus adalah harus memiliki yang namanya ketaatan. Jadi milikilah ketaatan, saudara-saudara, dalam hidup saudara-saudara. Dan di sini, saudara-saudara, saya akan membacakan Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Jadi saya bacakan di sini Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-32. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah para saksinya dari kejadian ini, dan juga Roh Kudus yang telah Elohim berikan kepada mereka yang menaati Dia. Saya bacakan sekali lagi Kisah Para Rasul 5 ayat 32 berbunyi, Kisah Para Rasul 5 ayat 32 berbunyi, dan kami adalah para saksinya dari kejadian ini, dan juga Roh Kudus yang telah Elohim berikan kepada mereka yang menaati Dia. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan, firman Bapak Yahweh dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-32. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, jadi Roh Kudus itu diberikan dan dikaruniakan kepada semua orang yang taat kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh, saudara-saudara. Di mana Bapak Yahweh ini adalah Yesus Masih sendiri, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, tidak dibatasi, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus itu diberikan dan dikaruniakan itu kepada semua orang yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada Bapak Yahweh, dan diberikan kepada semua orang itu, mau dari negara manapun, dari benua manapun, dari suku manapun, apakah dia kaya atau miskin, tua atau muda. Kalau orang tersebut taat kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh, maka Roh Kudus itu diberikan dan dikaruniakan kepada mereka. Jadi saudara-saudara, taatlah, kita harus taat kepada Yesus Masih supaya kita diberikan karunia Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberikan karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi apabila kita taat kepada perintah Yesus Masih, taat kepada ajaran Yesus Masih, taat kepada firman Bapak Yahweh, dan melakukannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya,
dan mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan baik itu kita taat dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, maka kita akan mendapatkan atau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, dalam keadaan susah atau maupun senang, dalam keadaan suka atau duka, kita harus taat kepada Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dan mengasihinya. Dan maka kita akan mendapat atau kita akan diberikan kuasa atau kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Dan saudara-saudara, baik itu dalam keadaan susah dan senang, sekali lagi lakukanlah firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, di saat kita tidak berdaya, pada saat kita tidak berdaya, dalam keadaan lemah tak berdaya, itu Roh Kudus itu akan datang dan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Jadi langkah yang ketiga yang harus saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara lakukan supaya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus adalah langkah yang ketiga, yaitu harus taat. Dan langkah yang keempat atau hal yang keempat yang harus bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara lakukan agar dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya itu adalah hal yang keempat adalah cara yang keempat adalah kita harus berdoa atau rajin berdoa. Jadi kita itu harus rajin berdoa, baik itu berdoa di tempat ibadah atau di rumah atau di tempat kerjaan atau di mana saja kita bisa berdoa, saudara-saudara. Jadi kita harus rajin berdoa. Jadi berdoa di sini, saudara-saudara, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, sesuai yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, berdoa itu bukan asal-asalan. Dan kita harus berdoa itu harus datangnya itu dari dalam hati kita sendiri, dalam lubuk hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa berdoa itu adalah melakukan hubungan komunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh. Jadi kita harus jangan sembarang ngomong, saudara-saudara. Jadi berdoa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Dan berdoa, saudara-saudara, adalah sarana untuk meminta hal-hal yang baik, bukan meminta hal-hal yang tidak baik, yang mencelakakan diri atau orang lain, saudara-saudara. Dan berdoa, saudara-saudara, adalah sarana untuk memuji dan untuk memuliakan dan mengagungkan Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, di sini saya akan membacakan Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Jadi Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Jadi saudara-saudara, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 berbunyi, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 berbunyi, dan terjadilah pada waktu seluruh orang banyak itu dibaptis, Yesus pun dibaptis, dan ketika berdoa langit pun terbuka. Ayat 22, dan Roh Kudus turun ke atasnya dalam wujud lahiriah seperti seekor burung merpati,
Dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamu aku berkenan. Saya bacakan sekali lagi saudara-saudara, Lukas 3 ayat saudara-saudara, saya bacakan sekali lagi saudara-saudara, pembacaan kitab suci di Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 berbunyi, dan terjadilah pada waktu seluruh orang banyak itu dibaptis, Yesua pun dibaptis, dan ketika berdoa langit pun terbuka. Ayat 22, dan Roh Kudus turun ke atasnya dalam wujud lahiriah seperti seekor burung merpati, dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamu aku berkenan. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, pembacaan di Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apabila kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya itu, kita harus berdoa, rajin berdoa sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Dan berdoa itu baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Jangan hanya dalam keadaan duka saja baru berdoa ingat Tuhan. Kalau dalam keadaan senang, bahagia, sudah kaya, jadi lupa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan hidup bahagia atau tidak bahagia, dalam keadaan hidup senang atau tidak senang, selalu ingat Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya, dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, di sini saudara-saudara di Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22 ini, dan ketika berdoa dan setelah mereka siap dibaptis, saudara-saudara, dikatakan di sini mereka berdoa. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kita saudara-saudara, itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Dan setelah mereka siap dibaptis saudara-saudara, mereka itu berdoa, dikatakan mereka berdoa, jadi berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebab saudara-saudara, kita sebagai umat Nasrani saudara-saudara, itu kita harus tetap berdoa. Berdoa itu berdoa kepada Yesua Masya dan berkomunikasi kepada Yesua Masya saudara-saudara. Dan saudara-saudara, di ayat di atas mereka mengatakan mereka setelah selesai dibaptis, mereka berdoa, dan setelah itu turunlah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu turun atas mereka, lalu dikatakan terdengarlah suara, atau dikatakan ada suara yang terdengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi langkah yang keempat yang harus kita lakukan adalah berdoa. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus bertobat. Yang kedua adalah percaya, bertobat atas kesalahan dan dosa, percaya kepada Yesua Masya, yang di mana Yesua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan langkah yang ketiga adalah kita harus taat kepada Yesua Masya. Dan langkah yang keempat adalah berdoa, rajin berdoa. Dan langkah atau cara yang kelima saudara-saudara, sebelum saya ke langkah yang kelima, saya akan memberitahukan bahwa orang-orang saudara-saudara yang berkenan kepada Bapa Yahweh dan
apabila kita meminta Roh Kudus, apabila kita meminta Roh Kudus, pasti diberikan Roh Kudus itu, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, orang-orang yang jahat saja, ketika anaknya meminta roti, saudara-saudara, tidak pernah memberikan ular. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan berikan Roh Kudusnya. Dan tinggal di dalam kita apabila kita meminta. Tetapi saudara-saudara, dengan syarat kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus bertobat, kita harus percaya, taat, rajin berdoa, dan memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara, kita harus terus-menerus berdoa. Dan saudara-saudara, dikatakan juga, firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketuklah pintu, maka pintu itu akan diberikan bagimu. Dan carilah, maka engkau akan mendapatkan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa, sekali lagi saya mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa ketuklah pintu, maka pintu itu akan diberikan bagimu. Dan carilah, maka engkau akan mendapatkan. Jadi saudara-saudara, doa adalah, sekali lagi saya mengatakan bahwa doa adalah sarana untuk mengetuk pintu hati Tuhan. Doa adalah sarana untuk mengetuk pintu Bapa Yahweh. Dan berdoa juga itu adalah sarana untuk meminta apa yang kita inginkan. Dan kita harus percaya kepada Yesus Masiah. Dan kita menginginkan, saudara-saudara, kita menginginkan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan itulah yang kita inginkan, yang terbaik untuk kita semuanya. Yang diberikan Tuhan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan menerima Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Tetapi saudara-saudara, untuk mendapatkan semuanya itu, supaya kita diberikan yang terbaik di dunia fana ini, menerima kuasa, dicurahkan Roh Kudus dan mendapat kuasanya, jadi kita harus bertobat. Mulai sekarang kita harus bertobat atas segala salah dan dosa. Kita harus percaya dan kita harus taat. Kita harus rajin berdoa dalam suka maupun duka. Dan yang kelima adalah memuji-muji Bapa Yahweh, memuji-muji Tuhan dan mengagungkan Bapa Yahweh baik itu di tempat ibadah maupun di gereja, di tempat ibadah maupun di rumah, atau dimanapun kita berada, dimana kita bisa memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan sekarang saya akan memberitahukan langkah yang kelima adalah, jadi langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yang harus Anda lakukan adalah, langkah yang kelima adalah harus terus memuji-muji Tuhan, harus terus memuji-muji Bapa Yahweh. Jadi sekali lagi saya mengatakan, langkah yang pertama adalah bertobat, kedua adalah percaya bahwa Yesus Masiah itu adalah Bapa Yahweh sendiri, mengasihinya dan menjalankan semua perintahnya. Dan langkah yang ketiga adalah taat, dan langkah yang keempat adalah berdoa, rajin berdoa sesuai dengan yang dikehendaki Yesus Masiah. Dan langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah terus memuji-muji Bapa Yahweh, terus memuji-muji Tuhan Bapa Yahweh, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesus Masiah sendiri, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, memuji-muji Tuhan, memuji-muji Bapa Yahweh itu di gereja atau di rumah. Dan saudara-saudara, di sini juga saya akan membacakan Lukas 24 ayat 53. Jadi saya akan membacakan Lukas 24 ayat 53.
Lukas 24 ayat 53 berbunyi, dan mereka senantiasa berada di dalam bait suci sambil memuji dan memberkati Elohim. Amin. Sekali lagi saya membacakan Lukas 24 ayat 53. Lukas 24 ayat 53 berbunyi, dan mereka senantiasa berada di dalam bait suci sambil memuji dan memberkati Elohim. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya, jadi lakukan langkah yang kelima ini, yaitu adalah memuji Tuhan, memuji Bapa Yahweh di tempat ibadah, baik itu pada hari Sabat atau hari Minggu atau di hari-hari lain, atau memuji Tuhan di rumah saudara-saudara atau di tempat-tempat lain yang dimana bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, memuji Bapa Yahweh dan mengagungkan Bapa Yahweh itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya apabila kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Dan saudara-saudara, di kitab Lukas ini saudara-saudara, di kitab Lukas 24 ayat 53, itu mereka senantiasa berada di rumah Bapa, saudara-saudara. Mereka senantiasa itu berada di rumah Bapa, di bait suci, dan mereka tidak meninggalkan ibadah. Mereka tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan persekutuan, tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah ditentukan, saudara-saudara. Jadi kita juga, saudara-saudara, kita harus itu rajin beribadah setiap hari Sabat atau hari Minggu atau di hari-hari biasa. Dan kita juga harus jangan meninggalkan ibadah. Kita juga, kalau kita mempunyai persekutuan, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah ditentukan. Saudara-saudara, itu kita harus melakukan semuanya itu, saudara-saudara, supaya kita juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Dan saudara-saudara, di sini juga dikatakan mereka senantiasa berada di rumah Tuhan, berada di rumah Bapa Yahweh, dan senantiasa memuji Bapa Yahweh dan menyembah Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, agar kita mau sekali lagi saya mengatakan, agar kita dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya, jadi marilah kita untuk bertobat dan menerima diri untuk dibaptis selam, bukan dibaptis percik. Dan yang kedua yang dilakukan adalah percaya kepada Yesus Hamasiah, di mana Yesus Hamasiah itu adalah Bapa Yahweh sendiri, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga atau Samayem. Dan langkah yang ketiga yang harus dilakukan adalah yang harus saudara-saudara lakukan adalah taat kepada Yesus Hamasiah. Taat kepada Yesus Hamasiah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sini harus melakukan ketaatan kepada Yesus Hamasiah. Dan langkah yang keempat adalah berdoa atau rajin berdoa. Dan langkah yang kelima adalah senantiasa memuji Tuhan, memuji Bapa Yahweh dalam kehidupan kita setiap harinya, di tempat ibadah, di bait suci atau di rumah atau di mana saja, memuji dan memuliakan Tuhan. Yang di tempat lain yang bisa dilakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan itu di tempat ibadah dan di rumah, bisa juga di tempat lain yang memenuhi syarat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Dan
Agungkanlah saudara-saudara Bapa Yahweh. Lakukanlah saudara-saudara firman Bapa Yahweh. Maka kita akan diberikan, pasti akan diberikan Roh Kudus. Pasti akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Dan saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri video YouTube ini, saya mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara bahwa Bapa yang jahat saja, saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa Bapa yang jahat saja ketika anaknya meminta roti tidak memberikan ular, apalagi Bapamu yang di sorga, dia pasti memberikan Roh Kudus untuk kita, saudara-saudara. Bapak kita di sorga itu, di Samayam itu yaitu Bapak Yahweh akan memberikan Roh Kudus untuk kita semuanya, memberikan kuasanya untuk kita. Dan saudara-saudara, kita bisa mampu berjalan, kita bisa diberikan penghiburan, kekuatan, sehingga kita mampu hidup. Dan kita cakap dalam hidup ini. Dan saudara-saudara, kita juga harus mengingat bahwa itu Bapa Yahweh itu, Tuhan kita itu, pemilik surga atau Samayam itu selalu beserta kita dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan itulah yang saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan kita Bapa Yahweh itu akan memberikan kita saudara-saudara kuasa Roh Kudus, akan memberikan kepada kita pemenuhan Roh Kudus. Kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Apabila saudara-saudara kita bertobat, kita percaya, kita taat, dan kita rajin berdoa, dan kita selalu memuji dan memuliakan Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa Bapa yang jahat atau orang yang jahat saja ketika anaknya meminta roti tidak memberikan ular, apalagi Bapamu yang di sorga, dia pasti memberikan roh Kodes atau Roh Kudus untuk kita, saudara-saudara, dan juga akan memberikan kuasanya untuk kita mampu berjalan dan memberikan kita penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan kita di dunia fana ini, saudara-saudara. Dan kita harus mengingat bahwa Tuhan itu Bapa Yahweh selalu beserta kita, selalu menyertai kita. Dan saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri video YouTube ini, saya akan memberitahukan bahwa apapun pergumulan saudara-saudara, terimalah Roh Kudus, saudara-saudara, terimalah Roh Kudus, lakukanlah firman Tuhan, firman Bapa Yahweh dalam kehidupan saudara-saudara, dan bertobatlah, percayalah, dan taatlah, dan rajinlah berdoa, dan puji-pujilah, dan agungkanlah dan muliakanlah Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Maka berkat surga dan Roh Kudus akan tercurah atas kita, saudara-saudara. Akan dipenuhi Roh Kudus, akan diberikan kuasanya, dan berkat sorga akan tercurah atas kita semua apabila kita melakukan kelima hal di atas, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, saya mengatakan juga bahwa Tuhan kita itu Bapa Yahweh mau menolong kita senantiasa, baik itu dalam keadaan sakit. Yang sakit itu akan disembuhkan, yang lemah itu Tuhan atau Bapa Yahweh itu bisa kuatkan, yang susah itu Bapa Yahweh itu bisa hiburkan. Dan saudara-saudara, semua itu bisa
dengan mudah Tuhan berikan kepada kita apabila kita selalu bertobat, percaya, taat, tetap berdoa dan memuji-muji Tuhan. Dan apapun yang kita minta, saudara-saudara, baik itu kita minta kesembuhan, maka akan diberikan mujizat kesembuhan. Yang lemah kita akan dikuatkan, dan yang belum mendapat jodoh akan diberikan jodoh. Yang yang menginginkan kekayaan, saudara-saudara, dan berkat, maka Tuhan atau Bapa Yahweh itu akan memberikan kita apabila kita menjalankan semua apa yang dikehendakinya. Jadi sekian dulu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara mau menerima, atau apabila bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasanya dan mendapat mujizat kesembuhan, juga mendapat jodoh yang belum mendapat jodoh, atau yang mau dalam keadaan lemah dikuatkan, maka lakukanlah saudara-saudara kelima langkah di atas, atau kelima hal di atas, yaitu pertama bertobat atas segala kesalahan dan dosa. Yang kedua percaya bahwa Yesus Al-Masih itu adalah Bapa Yahweh sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Dan yang ketiga harus taat pada perintah Yesus Al-Masih. Dan yang keempat, tetap berdoa saudara-saudara. Kita harus tetap berdoa, rajin berdoa dalam suka maupun duka, dalam keadaan susah maupun senang. Dan yang kelima adalah kita harus memuji-muji Tuhan, memuji-muji Bapa Yahweh di tempat ibadah atau di rumah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sekian, sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan semoga video ini bisa menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sekali lagi, apabila bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara mau mendapat pencurahan Roh Kudus dan menerima kuasanya, dan mendapat mujizat kesembuhan, mendapat jodoh dan yang lainnya, maka yang pertama bertobatlah, percayalah dan taatlah, dan rajinlah berdoa, dan pujilah, sembahlah dan agungkanlah dan muliakanlah Bapa Yahweh besem Yesus Al-Masih Ruach Kodes, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi di video yang lain. Dan Bapa Yahweh besem Yesus Al-Masih Ruach Kodes, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem, selalu menyertai kita dan memberkati kita di dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan sampai jumpa lagi, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, amin. Sampai jumpa.